Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya sampaikan bahwa ini adalah aplikasi versi terupdate-nya untuk di semester kedua ini. Ada beberapa yang saya perbaharui khususnya di rumus PBA-nya. Salah satunya adalah pada menu cetak rapot di sini. Pada halaman cetak rapotnya, kalau misalkan kita perhatikan pada capaian kompetensi atau deskripsinya, di sini ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di sini sudah saya perbaiki secara otomatis mengikuti untuk tinggi barisnya ya. Nah, seperti tes tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi e-raport Deep Learning untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan aplikasinya, silahkan Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu supaya aplikasi ini bisa digunakan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office versi yang terbaru. Di sini saya menggunakan versi 2024. Kalau bisa Bapak Ibu Microsoft Office-nya juga di-upgrade ya, minimal yang 2021 atau yang sama dengan yang saya gunakan supaya rumus yang ada di aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan aplikasinya, silakan Bapak Ibu di unblock terlebih dahulu, klik kanan, kemudian masuk ke properties. Nanti di sini ada tulisan unblock, diceklis saja unblocknya ya. Kemudian kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, langkah yang ketiga adalah kita masuk ke menu setting, kita aktifkan terlebih dahulu makro settingnya. Di sini pada bagian makro setting pastikan posisinya sudah enable PBA makro dan ini juga di checklist semua ya. Kemudian kalau sudah diklik OK. Nah, itu 3 langkah yang menentukan supaya aplikasi ini berjalan dengan lancar ya. Pada halaman profil sekolah, pastikan kita memilih jenjang yang sesuai. Misalkan ini kita pilih jenjang SD, maka untuk rombelnya juga akan mengikuti tingkat yang ada di jenjang SD. Kalau misalkan pilihannya tidak muncul, berarti kembali lagi ke 3 langkah yang tadi. Karena di sini saya menggunakan rumus yang support di Office versi 2021 ke atas. Kalau bisa pakai yang 2024 saja. Nah, selanjutnya untuk data nama sekolah di sini sengaja saya proteksi. Bapak Ibu tinggal buka saja, masuk ke menu setting, dibuka saja sheet-nya, kemudian masukkan passwordnya yang sudah saya berikan, barulah nanti bisa diedit nama sekolahnya. Kemudian ini tinggal disesuaikan saja pada menu jenis kokurikuler. Di sini ada pilihan. Yang pertama kolaborasi lintas disiplin ilmu, kemudian ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan bentuk lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya di halaman kokurikuler ya, capaian kokurikuler. Nah, selanjutnya di sini ada intrakurikuler. Ini adalah yang akan tampil di halaman output pada cetak rapot. Kalau misalkan kita susun seperti ini, maka dia akan tampil seperti ini juga. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan mau ada pengelompokan mapel, silahkan ditulis saja. Contohnya, misalkan kita mau kelompokkan, ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste. Nah, ini kita hapus baris yang paling atasnya. Misalkan kita mau kasih daftar nama kelompok mapelnya, kelompok mapel wajib, misalkan tulisannya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan muncul di output atau cetak rapotnya. Nah, kalau sudah disesuaikan seperti ini, maka wajib kita klik sinkron mapel.
Kemudian Bapak Ibu saya jelaskan untuk bagian yang singkatan ini wajib banget diisi ya, karena ini yang akan tampil di halaman atau di menu dari mulai dari capaian pembelajaran dan input nilai yang lainnya. Contohnya juga yang ini untuk muatan lokal, pada bagian muatan lokalnya ini tidak kita isi. Nah, yang kita isi adalah dari yang bawahnya saja seperti ini bahasa Sunda dan coding ya seperti ini. Pada tujuan pembelajaran ini kita pilih saja mapelnya. Selanjutnya untuk menu capaian kokurikuler, di sini jenis kokurikulernya sesuai yang kita pilih di menu data sekolah. Di sini ada tema dan ada juga dimensi profil lulusan. Kalau misalkan di sekolah kita menggunakan satu tema saja dengan beberapa dimensi, contohnya seperti ini. Di sini temanya sama, hidup sehat dan rajin ibadah. Ini juga sama, hidup sehat dan rajin ibadah. Karena ini untuk satu tema tapi ada dua dimensi, maka Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja di sini untuk dimensi yang pertama yaitu misalkan keimanan dan ketakwaan, kemudian yang dimensi yang keduanya kesehatannya. Untuk kriteria ketercapaian ini diisi secara manual. Selanjutnya kita masuk ke data ekskul dan catatan. Di sini ada nilai ekstrakurikuler yang harus kita isi di sini menggunakan angka. Kemudian untuk catatan wali kelas tinggal disesuaikan saja di sini naik atau lulusnya untuk jenjang yang akhir, dan catatan wali kelasnya diisi secara manual di sini. Selanjutnya untuk nilai akademik di sini Bapak Ibu tinggal pilih terlebih dahulu mata pelajarannya. Misalkan kita pilih mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, maka di sini daftar agama dari setiap peserta didik akan ditampilkan. Untuk lingkup materi di sini yang saya munculkan, yang saya tampilkan adalah berdasarkan jumlah sumatif yang ada di tujuan pembelajaran yang ada di agama Islam. Di sini sengaja saya tampilkan semuanya, Bapak Ibu tinggal fokus saja sesuai dengan yang ada kodenya di sini, misalkan S1 sampai S5 berarti Bapak Ibu memasukkan nilai sesuai jumlah TP yang dimasukkan. Kalau ini berarti tidak perlu diisi. Dan nilai SAS-nya juga sama diisi. Nah, untuk perhitungan nilai raport ini sesuai dengan bobot nilai yang sudah diisi pada data sekolah di sini ya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke nilai kokurikuler. Di sini kokurikuler yang sudah kita inputkan juga sama ya, ini untuk temanya dan ini untuk elemennya. Untuk yang ini berarti tidak perlu diisi ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada angka 4 ini untuk nilai yang sangat baik dan 1 untuk nilai yang kurang. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada menu konversi. Konversi nilai ini adalah nilai peserta didik yang mungkin di bawah KKM tetapi mau kita naikkan secara merata supaya adil. Saya beri contoh, misalkan kita masukkan nilai akademik peserta didik untuk pelajaran pendidikan agama. Di sini ada nilai untuk sumatif kedua ya. Nah, kalau misalkan kita mau konversi, kita pilih terlebih dahulu untuk nama mata pelajarannya dan untuk sumatifnya kita pilih, kemudian kita klik tarik nilai, maka nilai asli dari peserta didik tadi sudah masuk ke sini. Nah, di sini adalah nilai hasil konversi yang kita sesuaikan di sini. Kalau misalkan KKM-nya 64, berarti nilai terendahnya mau berapa? Misalkan 65, kemudian nilai tertingginya mau berapa, ini juga sama disesuaikan. Misalkan seperti ini, maka di sini hasil konversinya secara otomatis berubah. Supaya nilainya masuk ke nilai akademik, asal dari nilai ini, maka kita klik sinkron di sini.
Nah, kalau sudah selesai, dia akan hilang dan kita coba cek di nilai akademik, maka di sini sudah masuk untuk nilai peserta didik yang hasil konversinya. Pada halaman nilai raport, di sini kita bisa lihat ya, untuk data kelas, nomor absen, kalau misalkan kita mau merubah ke data peserta didik yang berikutnya, tinggal kita klik saja panah, maka dia secara otomatis untuk deskripsinya menyesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya sudah ada penilaian kokurikulernya, dan di sini juga sudah ada keterangan naik atau lulusnya ya bagian sini. Kalau kita mau mencetak raportnya satu halaman atau satu orang, kita klik saja print di sini atau bisa kita preview terlebih dahulu. Kita sesuaikan nanti tinggi atau halamannya di menu setting, maka kita pilih page break. Nah, misalkan ini batas untuk peg 1 dan ini untuk peg 2 ya, seperti itu. Kalau sudah, kita masuk ke normal view lagi. Untuk mencetak satu orang, pilihnya print di sini, maka dia akan secara otomatis mencetak untuk daftar nama untuk raport peserta didik sesuai absen di sini atau sesuai nama yang ada di sini. Selanjutnya untuk mencetak banyak, kita bisa menyesuaikan di sini dari nomor absen berapa sampai nomor absen berapa. Misalkan kita mau cetak dari nomor absen 1 sampai nomor absen 5, kemudian kita pilih print all di sini, maka dia akan secara otomatis tercetak ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke menu cover dan biodata. Nah, untuk logonya Bapak Ibu bisa menggantinya. Misalkan di sini kan yang digunakan adalah logo dari Tutwuri Handayani, maka kalau misalkan mau dirubah ke logo sekolah, tinggal klik saja di sini ganti logo, kemudian kita cari logo yang akan kita gunakan. Saya contohkan di sini, gunakan logo ini, maka dia otomatis berubah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini pada halaman setting, saya sudah menyiapkan tombol tambahan yaitu refresh menu yang ada di atas ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa mereset data siswa dan data nilai. Kalau misalkan di sini ada daftar nama siswa seperti ini, kalau mau dihapus sekaligus, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini hapus data siswa dan hapus data nilai untuk menghapus data nilai akademik yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan aplikasi ini, silahkan diisi saja terlebih dahulu formulir pemesanannya. Untuk pembayarannya Bapak Ibu bisa melalui donasi via Saweria atau bisa japri terlebih dahulu melalui WhatsApp yang ada di sini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.